warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, apa kabar kalian hari ini? Gue harap kalian dalam keadaan yang sehat, semangat, dan tetap ceria. Di video pembelajaran kali ini, anak-anak bertemu lagi dengan Ibu Leni. Kita akan belajar tentang tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran, dan kita sampai pada pembelajaran keempat. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran 1. Dengan kegiatan mengamati gambar kenampakan alam, siswa dapat menyebutkan kenampakan alam pada gambar secara tepat. 2. Dengan kegiatan mendiskusikan kenampakan alam wilayah daratan dan perairan, siswa dapat menyebutkan kenampakan alam wilayah daratan dan perairan beserta ciri-cirinya dengan benar. 3. Dengan kegiatan membaca tentang adaptasi masyarakat terhadap kenampakan alam sekitar, siswa dapat menyebutkan contoh adaptasi masyarakat terhadap kenampakan alam sekitar secara tepat. 4. Dengan kegiatan mengamati iklan, siswa dapat menyajikan hasil kesimpulan isi teks paparan iklan media cetak secara lisan dan tertulis secara rinci. 5. Dengan kegiatan mengerjakan latihan menjawab soal mengenai hidup rukun, siswa dapat menjelaskan manfaat hidup rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan benar. Anak-anak, sekarang mari kita perhatikan gambar ilustrasi berikut dan jangan lupa simak penjelasan dari Bu Guru. Perhatikan gambar berikut ini. Hari ini, Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Siti dan teman-teman menyambutnya dengan gembira. Kemana mereka akan melakukan kegiatan? Oh, ternyata mereka menuju ke belakang sekolah. Di sana terdapat hamparan sawah dan sungai. Dari belakang sekolah juga tampak daerah pegunungan. Pak Tagor menjelaskan mengenai kenampakan alam Indonesia. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan juga ada daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan dan ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Ketampakan alam sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu ketampakan alam di wilayah daratan dan ketampakan alam di wilayah perairan. Nah anak-anak, sekarang mari kita simak lebih lanjut ciri dari masing-masing ketampakan alam tersebut. Perhatikan gambar bentang alam berikut. Ketampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ketampakan alam wilayah daratan. Yang pertama, dataran rendah. Ciri-cirinya, wilayah yang berada pada ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, dataran tinggi. Ciri-cirinya, wilayah yang memiliki dataran luas dan datar dengan ketinggian mencapai 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga, gunung. Ciri-cirinya, wilayah yang menonjol ke atas dibandingkan wilayah di sekitarnya, berada pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Yang keempat, pegunungan. Ciri-cirinya, rangkaian dari gunung-gunung yang berjajar. Ketinggiannya mencapai 700 meter di atas permukaan laut. Yang kelima, ada pantai. Ciri-cirinya, cuaca yang panas, terdapat hamparan pasir atau karang sebagai tempat wisata dan banyak pohon bakau. Dan yang keenam, ada tanjung. Ciri-cirinya, tanahnya menjorok ke laut. Ketampakan alam wilayah perairan. Yang pertama, danau. Ciri-cirinya, daratan luas yang cekung dan berisi air. Terbentuk akibat letusan gunung berapi atau gerakan tanah. Yang kedua, ada laut. Ciri-cirinya, wilayah perairan yang luas dan menghubungkan daratan atau pulau yang satu dengan yang lainnya. Terdapat terumbu karang. Yang ketiga, ada sungai. Dengan ciri-ciri, aliran air yang mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah. Mempunyai daya erosi yang kuat, memanjang, dan berkelok-kelok. Yang keempat, ada selat. Ciri-cirinya, letaknya berada di antara
2 pulau dengan jarak 200 sampai 1000 meter. Yang kelima ada rawa. Ciri-cirinya wilayah daratan yang tergenang air. Biasanya terletak di dekat pantai, sungai, atau persawahan. Banyak terdapat tumbuhan air seperti enceng gondok. Dan yang keenam ada teluk. Ciri-cirinya dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya dan menjorok ke daratan. Nah anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang ketampakan alam daerah daratan dan ketampakan alam daerah perairan. Selanjutnya, mari kita simak bacaan berikut ini tentang adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar. Adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar. Permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ketampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketampakan alam terdiri atas dua bagian pokok, yaitu ketampakan alam berupa perairan dan ketampakan alam yang berupa daratan. Daratan adalah tempat kita berpijak. Bentuk ketampakan alam berupa daratan bermacam-macam, contohnya gunung, pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, pantai, tanjung, dan delta. Perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk ketampakan alam perairan contohnya sungai, danau, dan laut. Dari bacaan tadi, dapat kita simpulkan bahwa benda-benda atau barang-barang di setiap daerah berbeda-beda. Tidak hanya itu, air laut juga akan berbeda dengan air yang ada di pegunungan. Berbicara tentang air, mari kita perhatikan iklan berikut ini. Ayo mengamati. Berbicara tentang air, mari kita perhatikan gambar kedua iklan berikut ini. Gambar yang pertama menunjukkan gambar depot air isi ulang dengan merek Aquada. Gambar yang kedua menunjukkan gambar iklan dengan merek Acing Pro. Anak-anak, apakah kalian mengetahui apa isi dari kedua iklan di atas? Setelah kalian mengamati gambar iklan tersebut, kemudian coba kalian ungkapkan pendapat kalian mengenai iklan tersebut kepada kakak atau orang tua kalian yang ada di rumah ya. Kemudian setelah itu kalian bisa mengisi pendapatmu di buku tugas yang ada di rumah. Meskipun alam dan ketampakan alam di daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dari hal-hal terkecil yang ada di sekitar kita. Nah anak-anak, sekarang mari kita perhatikan gambar dan keterangan gambar berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman membersihkan parit kecil di samping sekolah. Pak Tagor meminta anak-anak membersihkan sampah yang menghalangi aliran air. Pak Tagor juga meminta anak-anak mencabut rumput-rumput ilalang di sepanjang parit. Siti dan teman-teman senang melakukan kegiatan itu. Mereka rukun dan bekerja sama demi lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Hidup rukun sangat menyenangkan. Hidup rukun harus tetap terjalin baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Siti sedang bekerja sama dengan teman-temannya seperti pada gambar, yang mencerminkan hidup rukun. Selain yang dicontohkan pada gambar, hidup rukun juga dapat dilakukan dengan cara membantu orang yang sedang susah atau orang yang membutuhkan. Dengan hidup rukun, kita turut memperkuat persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Nah anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Menyenangkan bukan? Untuk menguji pemahamanmu, kalian dapat mengerjakan soal-soal latihan yang ada di buku siswa. Selamat belajar ya, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.